Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau biasa luka bakar itu untuk pengobatannya biasanya berapa lama sih, Dok? Penyakit ini? Jadi nanti dijelaskan ada derajatnya dari luka bakar. Nah, penyembuhannya juga tergantung derajatnya. Kalau yang ringan, kita anggap aja yang ringan itu paling 2 minggu sudah sembuh. Tapi kalau yang berat, semakin berat maka akan semakin lama. Bahkan bisa merusak fungsi dari tubuh kita. Oh, itu saking parah, Dok ya? Iya. Itu ini kan menjadi hal yang sangat informatif, Dok ya? Betul, Dan betul. mengedukasi bagi pemirsa di rumah. Nah, pemirsa di rumah jadi jangan sampai nanti terlewat ya satu segmen pun, karena kalau terlewat nanti informasi yang didapatkan jadi berbeda, Dok ya? Iya, kurang lengkap jadinya. Kita akan bahas lebih lanjut tentunya bersama Dokter Juni yang pertama. Boleh, Oke, Dokter? boleh. Kita mulai nih tentang luka bakar. Oke, kita lihat slide-nya ya. Oke, untuk kejadian luka bakar sendiri di Bengkulu itu lumayan banyak ya. Tapi untuk kasus yang berat mungkin ada kita beberapa temui. Itu dulu misalnya ledakan gas begitu ya, yang luka bakarnya hampir seluruh tubuh. Sebenarnya luka bakar itu bisa dari ringan ke berat, tergantung derajatnya. Nanti dijelaskan oleh Dokter Wenti. Dan yang berat, semakin luas, semakin dalam, itu bisa mengancam nyawa. Berarti memang berbahaya, Dok ya? Betul. Nah, sebelum kita jelaskan lebih dalam, ini sedikit kita tahu aja kalau ternyata kulit kita itu kurang lebih kalau dipotong, dilihat di bawah mikroskop, kelihatannya anatominya, susunannya seperti ini. Ada 3 lapis utama ya, epidermis, dermis, ada lapisan subkutan. Nanti fungsinya lapisan ini beda derajat, beda keparahan, beda lapisan yang udah terkena. Nah, beda yang udah terkena, beda gejalanya, beda yang kita rasakan, beda rasa perihnya, beda penyembuhannya, beda penanganannya, dan beda lama sembuhnya begitu. Nah, di sini kan lihat tuh ada kulit lapisan atas ya, epidermis, kemudian ada bulu-bulunya. Paling awal kalau luka bakar pasti kalau dia ada bulunya hilang habis dulu ya. Lapisan epidermisnya kena dulu, nggak mungkin dia luka bakar langsung ke bawah, pasti dari atas ke bawah begitu. Oke, nah kulit sendiri kenapa harus kita jaga nih? Karena kulit itu bukan hanya estetika tubuh, warnanya bukan hanya teksturnya mulus atau tidak, bukan. Kulit itu sendiri punya fungsi untuk tubuh kita. Ada 6 ya. Pertama, proteksi, perlindungan. Berarti dia melindungi organ bagian dalam kita dari sesuatu hal-hal yang mungkin tidak steril. Jadi ada lapisan awalnya. Jadi bakteri tidak mudah masuk ke tubuh kita kecuali ada perlukaan atau ada yang tidak intak di kulit kita. Itu bisa masuk sesuatu zat asing dari luar. Kemudian termoregulasi, ini dia bisa mengatur untuk atur suhu tubuh. Makanya nanti kalau semakin luas luka bakarnya, dia bisa terganggu tuh suhu tubuhnya, bisa hipotermi, bisa kekurangan cairan dan lain-lain. Kemudian fungsi absorpsi itu penyerapan, ekskresi, pengeluaran, salah satunya misalnya keringat. Nanti di anatomi kulit tadi ada kelenjar keringat ya. Kemudian vitamin D, dia untuk pengolahan vitamin D. Vitamin D sendiri fungsinya sangat banyak untuk tubuh kita sendiri. Nah, ini sekilas informasi. Ternyata di Bengkulu masih banyak pasien-pasien atau masyarakat yang defisiensi atau kekurangan vitamin D. Efeknya apa? Padahal vitamin yang terkenal kan vitamin C gitu ya. Vitamin A untuk mata, D ini kurang familiar lah. Ternyata vitamin D ini bisa mengatur mood. Begitu. Bikin lebih semangat, kemudian moodnya lebih bagus, vitamin D. Fungsi kulit pun dapat, imunitas pun dapat. Nah, vitamin D ini bisa katanya dari alami matahari, betul, bisa juga. Nah, itulah nanti diolah, diserap itu kan lewatnya melalui kulit, begitu. Setelah itu persepsi itu perasaan, rasa ya, raba, persepsi raba, begitu. Oke, nih kita masuk. Apakah luka bakar itu? Jadi luka bakar itu kerusakan kulit tubuh yang disebabkan oleh api atau oleh penyebab lain. Jadi bukan hanya api. Kataunya kita bakar kan misalnya kena knalpot panas, kesiram air panas gitu kan. Hal-hal atau api ya. Ternyata bukan hanya api. Bisa jadi air panas, listrik, itu jadi luka bakar juga. Bahan kimia dan radiasi.
termasuk sambaran petir itu jadi luka bakar juga nanti. Termasuk sengatan matahari gitu juga dok ya? Betul, sengatan matahari nanti juga luka bakar, radiasi juga luka bakar, bahan kimia dan listrik. Nah, listrik ini bukan hanya tersentrum listrik kita ya, luka bakar akibat kena petir itu juga bisa dibilang luka bakar akibat sengatan listrik ya. Oke, ini epideminya. Seberapa sering sih kejadiannya dan seberapa parah begitu. Ini India di 1.000 orang luka bakar itu sampai sedang berat insidennya ya. Dan 2008 itu 410.000, di Amerika Serikat itu luka bakarnya dan 40.000-nya membutuhkan rawat inap. Berarti kalau udah rawat inap derajatnya sudah tidak ringan lagi gitu. Butuh tata laksana karena butuh cairan, kita atur agar cairannya tidak hilang lebih banyak. Setelah itu di Bangladesh 173.000 anak-anak luka bakar sedang berat. Ini yang dihitung sedang beratnya, yang ringan mungkin tidak terhitung ya, atau tidak terdaftar karena ditangani sendiri mungkin. Itu kalau kita berbicara rata-ratanya dok ya, rata-rata itu penyebabnya apa sih dok? Apakah api ataupun lain sebagainya dok? Oke, untuk penyebab paling banyak yang paling ditemui sehari-hari itu saya belum ada data nih penyebab pasti paling banyak. Tapi yang pasti yang paling banyak itu karena panas. Misal luka bakar sinar matahari, setelah itu kena sesuatu benda yang panas. Kalau di Indonesia ya knalpot gitu ya. Siapa sih yang coba pemirsa di rumah yang belum pernah? Kayaknya saya juga pernah. Mungkin Randy juga pernah ya. Pernah dok ya. Memang kalau betul. masih kecil kan agak ceroboh gitu ya. Ceroboh, karena betul. waktu masih panas sudah kesenggol gitu. Betul, atau bermain api. Nah, hati-hati lagi nih. Nanti bentar lagi Lebaran. Banyak yang main petasan. Itu bisa bikin luka bakar juga. Bukan hanya luka bakar, luka ledak malah ada kejadian kan yang sampai merusak anggota tubuhnya. Jadi hati-hati untuk pemirsa di rumah. Nanti main kembang api, kena percikan, kenanya luka bakarnya bukan hanya ke kulit, nanti bisa ke mata gitu. Kemudian main lilin-lilin, hati-hati ya sebelum nanti ini masuk Lebaran sebentar lagi. Lebih baik mencegah dok ya daripada mengobati. Betul. Nah 17% dari kejadian ini cacat sementara dan 18% cacat permanen. Jadi kejadiannya cukup besar ini ke arah kecacatannya begitu, karena akan ada bekas. Mungkin kalau kenanya derajat awal ringan itu meninggalkan bekas saja di kulit. Cuman kalau memang dia sampai ke sedang dan berat bisa mengganggu fungsi. Begitu. Oke. Nih, penyebab luka bakar. Oke, yang pertama ada cairan panas, air, minyak, kuah, keciprat kuah bakso ya gitu-gitu. Betul, dibakar, minyak. Yang paling ekstrim itu misalnya nih mau masak-masak besar nih biasanya mendekati hari raya, hati-hati anak-anak kecil, di rumah terhadap minyak panas. Kemudian apakah ada kejadian merebus air panas kesiram? Ada. Apakah ada kejadian anak kecil masuk ke rebusan air panas? Ada. Jadi hati-hati karena usia juga mempengaruhi keparahannya nanti. Di anak-anak itu nanti beda lagi hitungan luasnya dan lebar untuk luka bakarnya. Karena itu nanti beda lebar, beda ukuran, beda penanganan. Setelah itu api. Nah, api ini bisa dari misalnya yang bahan yang meledak ya, bensin, minyak tanah, gas LPG dan lain-lain yang bentuknya api. Setelah itu pajanan suhu tinggi. Nah, pajanan suhu tinggi ini matahari, listrik, bahan kimia contohnya ya. Nah, di matahari ini sendiri itu rata-rata ada banyak, mungkin ringan dibiarin aja terus ngelupas nanti wajahnya terus membaik gitu. Apakah ada sampai ke yang parah? Ada. Pajanan matahari ini. Oke. Setelah itu zat kimia. Nah, zat kimia ini asam atau basa. Dan ini nanti kalau zat kimia dijelaskan oleh Dr. Wenti ada penanganan khusus untuk luka bakar yang diakibatkan oleh zat kimia. Tidak bisa sembarangan. Kalau di daerah pantai dok ya di Bengkulu tentunya yang paling sering itu mungkin matahari dok ya. Iya betul. Karena sengatan matahari itu terlalu membakar kulit gitu. Iya, Itu paling aman tuh kita di SPF berapa sih dok? Pemakaian sunscreen ataupun sunblock gitu. Oke. Untuk SPF sendiri sebenarnya disesuaikan dengan kondisi kulit dan kebutuhan. Dipakai pun yang SPF 50, SPF tinggi, misal kita tergantung jenis sunscreennya nih. Ada yang kena keringat luruh, kita tetap butuh reapply per 4-6 jam. Tapi kalau untuk Bengkulu biasanya saya sarankan kalau misalnya sambil jogging, sambil olahraga itu per 2-4 jam di reapply sunscreennya. SPF-nya
30 boleh, 50 juga nggak masalah. Cuman ya itu tergantung aktivitasnya, tidak harus disamaratain semua bagusnya 50, enggak. Mungkin ada aktivitas dalam ruangan, ada di luar ruangan berbeda dok ya. Iya, lebih baik 30 tapi di reapply per sekian jam dibandingkan 50 dipakai pagi aja di bawah wudhu, keringat hilangkan begitu. Jadi sebenarnya untuk awal penanganan pencegahan luka bakar akibat sengatan matahari itu penggunaan SPF atau produk-produk sunscreen, sunblock ya. Atau yang dengan sederhananya dengan penutup kepala misalnya. Ya walaupun dia tidak mengurangi paparan sinar UV-nya, tapi setidaknya mencegah paparan langsung dari sinar mataharinya. Begitu. Apakah banyak? Banyak. Nanti semakin tinggi paparan itu awalnya mungkin sekedar luka bakar biasa, lama-lama kalau paparan matahari yang terlalu tinggi bisa ke kanker kulit begitu. Walaupun dengan ada tambahan faktor-faktor resiko lain. Gitu. Itu nggak beresiko dok ya ketika itu lama ditangani dok ya? Iya betul. Oke. Ini patofisiologinya aja ya. Nah kembali lagi tadi ke yang sebelumnya tentang luka bakar, penyebabnya banyak ya. Mungkin nanti akan kita di belakang dilihatkan contoh-contoh bentuk luka bakarnya. Mungkin agak sedikit mengerikan untuk yang derajat berat, karena itu nanti ada banyak tuh dari lapisan kulit awal saja atau nanti yang lebih dalam. Ada malah luka bakar yang kadang sudah nyerinya lebih tidak terasa dibandingkan luka bakar derajat lain, karena dia sudah di lapisan yang sarafnya sudah tidak ada atau yang lebih nyeri dibandingkan yang lain begitu. Penanganannya diharapkan masyarakat nanti kita bahas nih mitos dan faktanya penanganannya. Ada banyak sekali dok ya. Ada banyak betul. Kita, dok, ya? Nah ini patofisiologinya maksudnya perjalanannya. Jadi luka bakar itu ada yang luka bakar ini karena misalnya kena api, minyak panas ya. Nah, yang api misalnya kebakaran ini di satu tempat. Bukan hanya kalau kita dokter bukan hanya periksa yang di luarnya aja. Ini ada banyak sekali dok ya tentunya Betul. penyebab dari luka bakar ini dan pasti penanganan berbeda. Kita akan bahas lebih lengkap lagi dok ya hari ini mengenai penyakit ini. Untuk pemirsa di rumah kita akan bahas lebih lengkap lagi mengenai penyakit ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Kita.